juta. Tapi saya ya ketemu aja sama Prabowo, saya sudah bahagia. Ini cerita ini dikasih sama Pak RT, sama Pak RW. Kalau Kanjeng Nabi, ya tidak demikian. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan salam dan keberkahan khusus untuk pribadi Kanjeng Rasul protes. Protes karena apa? Karena kita sebagai umatnya begitu jauh di Sidratul Muntaha, kita di bumi. Begitu jauh berapa tahun, 1400 tahun yang lalu, masih ingat juga kepada kita yang masih hidup pada saat sekarang. Apa kata Rasul? Assalamu alayna ala ibadika salihin. Ya Allah, jangan saya doang dong, umatku juga kasih keselamatan, kasih juga keberkahan, terutama hamba-hambamu yang saleh. Masya Allah, teringat betul terus. Tadi juga disampaikan, yang menjadi celoteh buah bibir Kanjeng Rasul selalu umati. Dan bagaimana Kanjeng Rasul mencintai umatnya, rela berkorban, rela berpayah-payah, rela berperih-perih demi umat Kanjeng Rasul. Beliau rela berjalan dari Makkah sampai Madinah sejauh 464 km sambil main petak umpet. Capeknya capek lah. Dan itu konon kabarnya di atas gunung. Jangan kira kayak di kita, gunungnya banyak pepohonan. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan kalau malam. Karena apa? Anginnya yang begitu besar. Maka kenapa petak umpet? Takut ketemu musuh. Rela beliau seperti itu. Bahkan sampai di akhirat. Dan Kanjeng Nabi itu nanti orang yang masuk ke surga itu yang didahulukan adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat yang lain belakangan. Umat Nabi Adam belakangan, Nabi Musa belakangan. Habiskan dulu umat Muhammad. Kemudian sekali waktu para malaikat bersih-bersih di neraka, mencari umat Muhammad di dalam neraka. Ini sampai orang yang berdosa pun diambil dari neraka. Saking sayangnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para malaikat ini lapor ya Rasulullah, lapor ya Rasul kekasih Allah, umatmu sudah tidak ada lagi di dalam neraka. Tapi apa kata Rasul? Aku masih mendengar jeritan dan panggilan dari umatku. Hanya para malaikat turun lagi ke neraka. Dan ketemulah seorang perempuan. Saking tebelnya dosa, dia sudah menjadi kerak neraka. Diumpamakan untuk mengambilnya saja itu harus pakai lingkis. Saking kerasnya dosa. Lalu sampailah dia keluar dari neraka, langsung sujud syukur, berterima kasih pada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Sambil menangis kebahagiaan yang tiada tara. Lalu kata Rasul, sudah kamu sekarang masuk surga. Seorang perempuan ini tak berani. Saya malu ya Rasulullah. Saya keluar saja dari api neraka ini sudah kebahagiaan yang tiada tara. Tapi apa kata Rasul? Gak bisa. Kamu harus masuk surga. Lakon mana anugerah yang besar. Lakon menalu alal mukminina, kecuali bagi orang-orang yang beriman saja yang dapatnya. Yang dapat syafaat di akhirat hanya orang yang beriman. Yang dapat doa waktu di mana? Di Sidratul Muntaha, itu juga hanya orang-orang yang beriman. Malah waktu di Sidratul Muntaha,
semua orang pada kaget, para malaikat pada kaget menyaksikan Rasulullah SAW udah dikasih secara pribadi, tapi juga minta untuk semua umat. Sampai-sampai para malaikat dan para nabi ada di sana spontan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan gak sampai di situ. Begitu kanjeng Nabi turun dari Sidratul Muntaha, itu para nabiullah menjemput kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kekasih Allah, engkau dapat apa dari Allah? Kanjeng Nabi Muhammad dengan bangga dan kegirangan, alhamdulillah saya ini dan umat saya ini dapat diberikan satu lahan ibadah yang cukup hebat. Apa? Sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Apa kata Nabi di situ? Ya Muhammad, umatmu itu kan kecil-kecil, pendek-pendek lagi, ditambah pemalas. Nggak yakin tuh umat kamu bisa dapat 50 waktu dalam satu hari. Jadi gimana? Mumpung masih di sini, balik lagi kepada Allah, balik lagi kepada Allah. Ya Allah, bukannya saya menolak perintah, tapi mengingat umatku kerdil-kerdil, kecil-kecil, tambah lagi lebih banyak pemalasnya daripada yang getolnya. Mohon dikurangi. Bolak-balik akhirnya hanya 5 waktu saja. Turun lagi, ditanya lagi sama para nabi, gimana? Alhamdulillah ya Nabiullah, bahwa umatku dari 50 hanya 5 waktu saja. Terus pahalanya dari 5 waktu, nggak boleh. Balik lagi sama Allah, mintakan waktunya tetap 5, tapi pahalanya tetap 50. Sampai segitunya demi mencintai pada umatnya, dikasih 5, minta pahala 50. Kalau kita gimana? Nggak bakalan balik lagi. Masya Allah. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Lalu apa? Sebagai tanda syukur pada Allah, sebagai rasa terima kasih pada kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa yang akan kita lakukan? Mewujudkan cinta kita kepada Muhammad sebagai balasan cinta Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Paling setahun sekali muludan, perjanjian juga setahun sekali kalau acara muludan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayatnya, di bahasa Firman, laqad manallahu 'alal mu'minina. Yang paling pertama supaya kita mendapatkan kasih sayang Rasul, mendapatkan syafaat, itu harus iman dulu, harus bertakwa dulu. Kita lihat ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bagi laki-laki ini hampir bosan. Ya, hampir bosan. Kenapa? Setiap Jumat kan khotib begitu. Ayuhan nas ittaqullah, benar enggak? Waktu kita sekolah di madrasah diniyah, ittaqullah. Mubalik semuanya ngomong ittaqullah. Di pondok ittaqullah. Bosan. Memang kebanyakan orang mencernanya hanya sebatas ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jarang sekali yang menjelaskan haqqatu khoti. Karena sembarang takwa bukan sembarang takwa. Takwa yang sebenarnya takwa. Terkadang Pak, Bu, ada orang sholatnya tuh getol banget. Kalau dalam bahasa Sunda itu fardu kalaku, sunat kalapa. Nggak ada sholat yang terlewat. Sholat fardu selesai,
sholat sunat, duha, tahajud, awabin, qobla, ba'da, sholat hajat, sholat tasbih, habis. Bahkan masih kepengen sholat sampai sholat sunat mutlak. Zakatnya paling besar. Umrohnya sebulan sekali. Ngurus yatim piatu